Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dwi saya hormati selaku mentor dan juga Kepala SMA Negeri 1 Kutoinangun, yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi yang berbahagia. Izinkanlah saya untuk memaparkan laporan hasil kegiatan orientasi kita yang sudah berlangsung selama kurang lebih 8 hari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Jino Fauzia. Di sini saya sebagai untuk jabatannya sebagai ahli pertama guru seni budaya dan unit kerjanya berada di SMA Negeri 1 Kutoinangun. Ya, untuk mentor kegiatan orientasi pada angkatan ini yaitu Ibu Tri Lestari Asmarwati yang merupakan Kepala SMA Negeri 1 Kutoinangun. Bapak Ibu, selanjutnya tujuan seminar ini untuk apa? Yang pertama yaitu memahami maksud dan tujuan orientasi, pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Yang kedua, memaparkan hasil penyusunan laporan penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam rencana hasil kerja. Untuk laporan yang sudah saya susun itu terdiri dari 5 bab. Yang pertama, bab pertama pendahuluan, bab yang kedua nilai etika Pemprov Jateng, bab yang ketiga nilai etika OPD, yang keempat RHK B3K, dan yang kelima penutup. Adapun untuk bab yang pertama, pendahuluan itu berisi tentang latar belakang dan maksud dan tujuan. Latar belakang dari kegiatan orientasi yaitu salah satunya dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, penguatan kapasitas dan pemahaman nilai-nilai dasar serta etika kerja menjadi kebutuhan utama bagi setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sedangkan maksud dan tujuannya yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K, serta untuk tujuannya yaitu peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi bagi P3K, serta peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Untuk yang kedua yaitu berisi tentang nilai etika Pemprov Jateng. Untuk visi dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju dan sejahtera. Selanjutnya struktur organisasi dan tata kerja Provinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Gubernur dan di bawahnya ada wakil serta ada staf ahli, ada sekda dan juga asisten yang terdiri dari asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi umum. Bab yang ketiga berisi tentang nilai etika OPD. Visi dan misi dari SMA Negeri 1 Kutoinangun yaitu terwujudnya insan unggul berkarakter, berdaya saing global dan berbudaya. Sedangkan misinya itu ada sekitar 8 misi. Yang salah satunya yaitu menyelenggarakan pendidikan yang dapat mendorong peserta didik berkembang secara optimal, mandiri, bertanggung jawab. Selanjutnya tentang struktur organisasi dan tata kerja di SMA Negeri 1 Kutoinangun yang dipimpin oleh kepala sekolah dan dibantu oleh komite sekolah. Selanjutnya ada kepala subbagian tata usaha, ada wakil kepala sekolah, dan juga ada dari tim, ada BK, ada kepala laboratorium, kepala perpustakaan. Selanjutnya ada guru karyawan, ada wanita, dan yang terakhir yaitu peserta didik. Ya, selanjutnya tentang tugas pokok dan fungsi dari P3K yaitu untuk tugas pokoknya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
Sedangkan fungsinya yaitu sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, untuk yang bab keempat yaitu tentang RHK P3K. Apa sih itu RHK? Ya, RHK itu merupakan dokumen atau rancangan yang memuat tujuan, sasaran, langkah-langkah, dan strategi untuk mencapai hasil tertentu dalam suatu kegiatan atau proyek. Ya, secara umum, rencana hasil kerja ini berfungsi sebagai yang pertama untuk panduan kerja, yang kedua sebagai indikator keberhasilan, dan yang ketiga sebagai dokumen evaluasi yang mempermudah evaluasi proses hasil kerja sehingga dapat diidentifikasi area untuk perbaikannya. Ya, untuk rencana hasil kerja atasan langsung yang akan saya laksanakan yaitu ada 6 poin. Yang pertama yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua tersusunnya KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipasif. Yang ketiga terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Yang keempat terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kelima terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan yang terakhir terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Ya, untuk rencana hasil kerja yang sudah saya susun, ini ada 8 aspek. Yang pertama tentang rencana hasil kerja pimpinan yang intervensi, tadi ada 6. Rencana hasil kerja, ada aspek yang akan dikerjakan, lalu indikator kinerja individu, ada target, ada kegiatan dan tindak tahapan, ada output kegiatan serta penerapan nilai-nilai berakhlak. Ya, untuk RHK yang pertama yaitu tentang terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Rencana hasil kerjanya yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokalia, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Untuk aspeknya yaitu kualitas, indikator kerjanya yaitu tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi, targetnya 100%, dan kegiatan tahapannya yaitu mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar, MGMPV, ataupun penyelenggara lainnya yang terkait. Dan output kegiatannya yaitu sertifikat seminar. Dalam penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu saya membuka PPM pada menu webinar dengan ilmu kecamatan serta mencari informasi kegiatan webinar pada grup webinar Telegram. Ya, ini merupakan salah satu aktualisasi bentuk nilai akuntabel dan proaktif yang aktualisasi adaptif, yaitu serta mencari tema seminar yang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi merupakan salah satu aktualisasi dari nilai kompeten dan mengikuti webinar dengan konsisten sesuai waktu yang ditentukan merupakan salah satu bentuk aktualisasi akuntabel. Selanjutnya yang kedua yaitu tersusunnya kurikulum operasional. Ya, untuk rencana hasil kerjanya yaitu tersusunnya KWSP sebagai acuan peningkatan pembelajaran. Untuk aspeknya yaitu tadi kualitas, indikator kinerjanya yaitu penyusunan KWSP dengan standar yang digunakan. Untuk targetnya 100%, kegiatan dan tahapannya yaitu berpartisipasi dalam memberikan ini memberikan bukan masukan tapi menyusun modul ajar sebagai salah satu lampiran dalam KWSP. Selanjutnya yang ketiga yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru, yaitu meningkatnya
praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Untuk aspeknya yaitu kualitas, indikator kerjanya yaitu tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas, dan targetnya yaitu 100%. Untuk kegiatannya yaitu menyusun modul ajar yang mengintegrasikan kegiatan disiplin positif pada kegiatan atau pembelajaran yang dilaksanakan. Output kegiatannya yaitu dokumen modul ajar, dan penerapan nilai berahaknya yaitu mencari informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pengertian disiplin positif. Itu salah satu bentuk aktualisasi nilai kompeten, serta dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, itu penerapan nilai berahak kolaboratif, dan juga mengintegrasikan nilai disiplin positif yang berpihak pada politik. Itu merupakan salah satu aktualisasi berorientasi lainnya. Selanjutnya, yang keempat yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan pendidikan. Kegiatannya yaitu mengikuti dan melaksanakan kegiatan pelatihan atau pembinaan teknis. Untuk output kegiatannya yaitu sertifikat pelatihan atau. Yang kelima yaitu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan. Untuk output kegiatannya yaitu soal, jadi membuat soal, menyusun soal untuk pengayaan. Dan yang keenam yaitu terkelolanya penugasan guru dan lembaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Untuk indikator kinerjanya yaitu melaksanakan tugas tambahan sebagai wali kelas. Output kegiatannya yaitu membuat laporan wali kelas. Ya. Selanjutnya untuk aktualisasi dari visi sekolah SMA di Satu Kainau yaitu terwujudnya insan unggul berkarakter daya saing global dan budaya. Saya mengambil program Semandaya, yaitu singkatan dari Simasaku Berbudaya, yang merupakan sebuah program kurikuler dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kecintaan siswa terhadap kekayaan budaya lokal dan meningkatkan kualitas pendidikan karakter melalui pengenalan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya daerah. Bagaimana program Semandaya ini dijalankan? Yaitu sebenarnya ini sudah ada yang sudah berlangsung, yaitu pembelajaran hari Kamis berbahasa Jawa, tapi belum optimal. Yang kedua, mengintegrasikan tema budaya dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Yang ketiga yaitu ada wicara klasis moco aksara Jawa yang dan saya akan mengembangkan buku panduan untuk melatih siswa dapat belajar aksara Jawa yang berupa seperti ikro. Nah, tapi nanti diganti dengan aksara Jawa. Dan yang keempat yaitu program Tridaya, terampil murid-murid budaya Jawa, yaitu mengadakan lomba keterampilan di budaya Jawa, bisa berguritan, mencoba, ataupun lain-lainnya. Alasan kenapa saya memilih program Semandaya ini yaitu meningkatkan kesadaran dan kecintaan siswa terhadap kekayaan budaya lokal, meningkatkan kualitas pendidikan karakter melalui pengenalan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya daerah, yaitu yang ketiga tersedianya sumber daya di sekolah baik sarana prasarana yang mendukung maupun manusianya. Dan selanjutnya profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan dalam program ini yaitu ada kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dan untuk penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan siswa terhadap pemahaman nilai budaya daerah di tengah merebaknya budaya luar yang dikembali siswa saat ini. Nilai akuntabel, kegiatan ini meminta persetujuan dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan berusaha melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, kompeten, melibatkan tim yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya. Yang keempat, harmonis, menerima setiap kritik dan saran dari berbagai pihak demi terlaksananya program ini. Yang keempat, kolaboratif, membentuk tim yang terdiri dari berbagai pihak guna mendukung keberjalanan program dengan baik. Yang keenam, adaptif,
adanya kegiatan sekolah yang berusaha diintegrasikan dengan nilai budaya daerah, dan yang terakhir loyan, yaitu berusaha supaya mungkin pelaksanaan program ini yang berdampak pada murid. Ya, dan bab yang kelima yaitu penutup simpulan. Jadi adapun simpulan dari hasil orientasi ini meliputi yang pertama pemahaman nilai-nilai dasar ASN, peningkatan kompetensi etika kerja, penguatan pemahaman tentang regulasi, pembentukan budaya kerja kolaboratif, dan internalisasi semangat pelayanan primer. Ya, manfaat dari kegiatan ini yaitu sebagai landasan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih profesional, beretika dan berorientasi pada pelayanan publik, yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan di sekolah, mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang bermutu dan berkarakter. Demikian Bapak Ibu, presentasi hasil orientasi saya pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf untuk segala bentuk kata yang kurang berkenan. Ya, sebelumnya mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Dari teman-teman ada masukan? Tidak. Baik, Ibu Ziko sudah bagus presentasinya. RHK dari ini jelas, target juga muncul, kemudian hasil nyatanya semandanya semoga bisa terrealisasi di tahun 2025. Semangat berjuang. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.